kita ketemu lagi di pelayanan digital Perkantas Labuhan Batu. Kali ini saya masih melanjutkan untuk berbagi dari buku The New People Making karya Virginia Satir. Saya sudah sampai kepada pembahasan self-worth, self-esteem, dua istilah yang sering digunakan secara bergantian untuk merujuk kepada pengertian yang sama, rasa keberhargaan diri di dalam diri seseorang, sikap terhadap diri, begitu ya, menilai diri sebagai seorang yang berharga. Nah, self-worth atau self-esteem merupakan satu dari 4 aspek keluarga yang sangat penting untuk menentukan apakah sebuah keluarga sehat atau tidak. Nah, di video kali ini saya mau melanjutkan dari bab 5 bab 6, bagaimana menumbuhkan self-esteem pada diri seseorang. Karena ini konteksnya di dalam teori keluarga, maka memang dia merujuk kepada pembentukan self-esteem anak oleh orang tua di dalam keluarga. Walau demikian, kita bisa tetap belajar sebagai orang dewasa gitu ya. Jadi kalau yang menonton video ini seorang remaja, seorang muda, atau orang dewasa yang belum berkeluarga juga, saya kira teori ini masih sangat tepat ya, masih penting, relate lah dengan kita begitu. Nah, saya akan memulai. Dia katakan bahwa self-worth itu merupakan sumber energi. Jadi seperti generator yang menghasilkan energi di dalam diri seseorang. Nah, jika seseorang memiliki self-worth atau self-esteem tinggi, artinya dia bisa mengapresiasi, bisa mencintai dirinya. Maka energi akan dibangkitkan, dia akan memiliki energi yang besar. Nah, ketika energi ini digunakan secara kreatif, secara harmonis, menggerakkan seluruh sistem di dalam dirinya, maka ini akan menjadi modal yang besar bagi seseorang untuk bisa menghadapi kejadian-kejadian di dalam hidupnya. Sementara orang dengan low self-esteem rendah, itu energinya itu menjadi kecil. Kalau dikatakan di sini terfragmentasi, tersebar begitu, sehingga menjadi lemah. Nah, dia katakan bahwa orang yang low self-esteem ini kan memiliki sikap negatif terhadap dirinya, sehingga dia memiliki energi yang sangat kecil. Nah, biasanya dia merasa lemah begitu ya. Nah, ketika dia merasa lemah, dia merasa bahwa dia kalah terhadap kehidupan atau dikalahkan oleh kehidupan ini. Dia menjadi korban yang dikalahkan oleh kehidupan. Nah, ia akan menghadapi hidup dengan ketakutan dan menuntut orang lain untuk bertanggung jawab atas hidupnya. Nah, jadi penting sekali self-esteem sebagai sumber energi dalam diri seseorang untuk bisa menghadapi kehidupan, untuk bisa menjalani kehidupannya dengan lebih baik begitu. Nah, dia mengklarifikasi ya, Virginia Satir mengklarifikasi sebelum lebih jauh bagaimana menumbuhkan self-esteem. Dia mengklarifikasi bahwa self-esteem itu tidak sama dengan egosentris. Menghargai diri, mencintai diri, care terhadap diri tidak sama dengan egosentris. Egosentris itu menurut Virginia Satir didefinisikan sebagai sebuah sikap membandingkan diri terhadap yang lain. Jadi sebetulnya orang-orang yang egosentris itu kalau kita perhatikan itu hanya ekspresi gitu ya, seputar pernyataan bahwa aku lebih baik dari orang lain. Aku lebih baik dari orang lain. Itulah egosentris, atau lebih cenderung sebetulnya mengasihani diri, self pity. Nah, berbeda dengan mencintai diri, self worth, memiliki keberhargaan diri. Nah, bedanya adalah kalau orang yang
menghargai dan mencintai diri itu, dia itu lebih kepada value, nilai ya, nilai yang diberikan seseorang terhadap dirinya. Nah, ketika orang bisa memberikan penilaian yang tepat dengan dirinya, maka dia juga bisa memperlakukan, mencintai, menghargai orang lain dengan penilaian yang sama. Sedangkan egosentris tadi sebetulnya lebih kepada sebuah perbandingan bahwa aku lebih baik, lebih layak, lebih berhak dan seterusnya dibanding engkau. Nah, memiliki perasaan berharga merupakan cara untuk menjadi lebih manusiawi. Jadi memiliki kesehatan gitu ya, memiliki kesehatan, kebahagiaan, meningkatkan dan mempertahankan relasi yang memuaskan dan menjadi seorang yang kalau dia katakan appropriate, lebih tepat dan efektif serta bertanggung jawab. Tepat itu maksudnya tidak berlebihan. Jadi orang yang punya keberhargaan diri ini akan lebih manusiawi, lebih sehat, lebih oke hidupnya, memuaskan baik di dalam dirinya maupun di dalam relasi interpersonalnya. Karena itu penting sekali seorang memiliki keberhargaan diri ini. Itu sudah banyak dibahas di video sebelumnya. Tetapi kali ini dia mengingatkan kembali untuk membawa kepada cara untuk menumbuhkan self-esteem ini. Artinya ketika kita tahu betapa pentingnya self-esteem sebagai sumber energi yang akan membuat kita bisa menghadapi kehidupan dengan lebih baik, lebih memuaskan, lebih bahagia, maka kita perlu sekali menumbuhkan self-esteem ini. Nah, sebelum dia menyampaikan hal-hal yang praktis, dia menyampaikan perspektif gitu ya. Kita harus menerima perspektif ini. Ada dua fakta tentang manusia. Nah, yang pertama adalah setiap manusia yang lahir itu unik. Pribadi yang berbeda daripada yang lain dengan cara yang sama. Bahkan ketika kita di keluarga yang sama, kita punya bahan-bahan yang sama, maksudnya konteks keluarga yang sama, apapun yang kita terima sama, dua pribadi tetap tidak mungkin sama. Bahkan di dalam banyak penelitian menunjukkan tidak ada seorang bayi kembar sekalipun yang betul-betul sama. Karena itu fakta yang pertama ini kita harus terima bahwa setiap manusia itu unik di dalam dirinya, berbeda. Nah, fakta yang kedua adalah bahwa setiap manusia dilahirkan dengan bahan-bahan fisik yang sama, mempunyai tubuh yang sama dengan misalkan tangan, mata, mulut, semua bahan-bahan di dalam tubuh kita ini sama, sehingga setiap manusia lahir ke dunia ini sebetulnya pada dasarnya sama. Nah, karena itu setiap orang itu merupakan sebuah discovery. Ini pemikiran Virginia Satir ya. Jadi setiap orang lahir sebagai sebuah penemuan. Karena meskipun kita sama, tetapi kita berbeda sekaligus. Jadi maksudnya begini, sama dalam artian kita menerima setiap manusia. Menerima bahwa kita ini setara. Tetapi kemudian berbeda, kita juga menerima bahwa setiap orang itu unik. Nah, setiap orang harus tumbuh di dalam sebuah penemuan akan dirinya. Kita tidak bisa memaksakan orang lain hidup menurut perspektif kita. Nah, karena itu orang tua tidak bisa membesarkan anak untuk membentuk dia sedemikian menurut apa yang dia bayangkan, bagaimana seharusnya anak tumbuh. Kalau begitu, anak ini tidak pernah menjadi dirinya. Ketika seorang anak tidak pernah menjadi dirinya, dia tidak akan memiliki keberhargaan diri. Nah, jadi orang tua menurut Virginia Satir hanya bisa yang bisa dilakukan itu join dengan anak. Setiap orang tua hanya bisa join, masuk ke dalam dunia anak, menemaninya untuk
perjalanan hidupnya di dalam proses penemuan dirinya. Jadi bukan orang tua juga yang menemukan anak itu, bukan orang tua yang membentuknya sesuai dengan penemuan di dalam pikirannya, tetapi kita masuk menjadi bagian perjalanannya dan menemaninya untuk menemukan dirinya dari tahapan demi tahapan perkembangannya. Nah, karena itu orang tua perlu memiliki cinta yang tanpa syarat dan juga sikap yang tidak mengkritik. Setiap anak itu perlu ditolong untuk menjadi diri mereka. Nah, cinta tanpa syarat dan sikap yang uncritical atau tidak mengkritik ini akan memberikan satu atmosfer bagi seorang anak untuk merasa nyaman dengan dirinya, tumbuh dengan seluruh keunikannya. Dan ketika dia tumbuh, dia menemukan dia sedang berkembang, dia menemukan dirinya mencapai tahapan-tahapan perkembangannya, dia menjadi nyaman dengan dirinya. Nah, kalau orang tua selalu memberikan syarat penerimaan terhadap anak, mengkritik dalam setiap tahapan perkembangan anak, anak akan selalu merasa tidak berharga. Anak akan selalu merasa ada yang salah dengan dirinya. Jadi kita perlu sekali untuk bagi Virginia Satir sebagai orang tua, kita perlu menyadari hal ini. Bukan kita yang membentuk anak seperti yang kita mau, tapi anak itu harus menemukan dirinya, dan bagian kita memberi semangat, memvalidasi, memberikan dorongan kepada dia. Karenanya ada 5 hal yang secara praktis bagaimana seorang tua bisa menolong anak tumbuh dengan keberhargaan diri, mengembangkan self esteem pada anak. Yang pertama adalah verbalize dan clarify gitu ya. Ini dimulai dari masa bayi gitu. Memang di buku ini dia selalu mulai untuk dari masa bayi begitu, untuk nanti seterusnya juga. Nah, walaupun ya di dalam teori-teori self esteem sebetulnya ya secara umum di dalam psikologi self esteem itu tahapan perkembangan pencapaian di dalam tahapan perkembangan remaja sebetulnya self esteem. Tetapi bagi Virginia Satir ini khusus ya, di dalam teorinya rasa keberhargaan dan self esteem itu dibentuk dari masa bayi. Jadi seorang merasa berharga itu diterima seorang bayi melalui relasi dengan orang tuanya, Nah, bayi itu tidak memiliki konteks. Dia hanya bisa bereaksi terhadap apa yang diterimanya berupa emosi, berupa perasaan. Artinya begini, ketika dia merasakan, bayi kan tidak memikirkan ya, dia hanya merasakan suasana rumah yang mulai misalnya tidak nyaman. Katakanlah orang tua sedang bertengkar dengan suara yang keras, dia mendengar ada orang tua, papa mamanya saling teriak gitu. Maka dia akan gelisah. Kegelisahan ini membuat dia menangis, menjerit gitu ya. Nah, bagi Virginia Satir, orang tua perlu verbalize, mengucapkan, memverbalkan apa yang terjadi, supaya anak ini tidak menangkap bahwa dialah sumber kekacauan itu. Dialah sumber kekacauan. Artinya begini, bayi itu kan tidak punya konteks. Dia tidak mengerti apa itu pertengkaran, dia tidak mengerti apa itu konflik. Tetapi ketika orang tua konflik dan bertengkar itu, dia mulai gelisah dan menangis. Nah, ketika dia gelisah dan menangis, orang tua yang tidak siap, yang di dalam keadaan tegang, lelah, itu bisa jadi akhirnya teriak ke bayi juga. Ini juga cengeng banget, dan seterusnya begitulah ya. Nah, ketika reaksi itu ditangkap oleh si bayi, menguatkan perasaan cemas yang dialami, lalu dia makin teriak, makin menangis. Dia makin teriak, makin menangis, orang tua juga makin gak nyaman. Dia membiarkan. Ketika dibiarkan, maka anak akan menyimpan. Ya, artinya ada sesuatu yang salah di dalam diri. Ada yang salah di dalam diri. Karena itu
menurut Virginia Satir, untuk menumbuhkan self esteem pertama-tama orang tua harus verbalize. Ketika misalnya suasana rumah hiruk pikuk, ada keramaian, ada ada pekerjaan yang sangat penting sehingga orang tua, seorang ibu tidak sempat untuk langsung menggendong ketika anaknya nangis misalnya. Nah, perlu dibahasakan. Ketika dia digendong, misalnya kalau setelah bertengkar, orang tua, seorang ibu akan mengatakan, "Nah, ibu baru bertengkar dengan bapak, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kami sedang dalam ketegangan, kami sedang saling teriak dan aku sangat lelah. Aku sangat lelah. Ya, aku minta maaf kalau membiarkanmu menangis terlalu lama tadi." Nah, itu akan menenangkan. Ketika bayi mendapatkan ungkapan itu dengan ekspresi emosi yang tenang tentunya ya, maka anak itu akan tenang. Ketika anak itu tenang, dia tidak tahu apa itu konflik, tapi yang dia tahu bahwa dia tetap dicintai, dia tetap berharga. Misalnya setelah kesibukan gitu ya di dapur, anak nangis-nangis, ibu harus gak mungkin meninggalkan masakan dan seterusnya gitu. Setelah selesai langsung pergi dan rangkul dan katakan bahwa saya sedang sibuk, maaf ya kalau saya tidak langsung merangkulmu, kamu lagi cemas ya, kamu lagi takut, kamu lagi tidak nyaman misalnya. Ya, ibu bukan tidak peduli, tetapi tadi tanggung ya, sekarang kamu tetap bisa ada di dalam pelukan ibu, dan seterusnya. Seorang bapak juga bisa melakukannya misalnya. Nah, artinya kita perlu mengungkapkan supaya dengan kata-kata, supaya anak ini bisa merasakan ketenangan itu. Bisa membedakan bahwa peristiwa yang terjadi itu bukan disebabkan oleh dia. Maka dia akan tumbuh rasa keberhargaan dirinya. Nah, berikutnya adalah berbicara secara langsung dengan kontak, bisa dengan kontak mata, dengan sentuhan fisik, tapi upayakan bicara secara langsung. Memang orang tua dengan low self esteem atau orang dengan low self esteem pada umumnya sulit sekali berbicara langsung secara kontak, dengan sentuhan, dengan kontak mata. Biasa bahkan dengan kata-kata yang langsung sulit sekali. Untuk menyatakan terima kasih, aku mencintaimu, aku sangat bersyukur memilikimu, itu dengan penjelasan. Dengan penjelasan kemana-mana, tidak menatap mata, tidak menyentuh. Orang yang low self-esteem akan sulit. Tetapi begitulah biasanya begitu ya, ketika orang tua dengan low self-esteem akhirnya tidak bisa berkomunikasi secara langsung dengan anak, dan anak pun akhirnya tumbuh dengan low self-esteem. Bagi Virginia Satir, mulailah untuk berbicara langsung, memiliki kontak, menyentuh, langsung menatap matanya, mengungkapkan secara langsung, aku mencintaimu, mengasihimu, dan seterusnya. Berikutnya adalah memberikan perhatian pada setiap perkembangannya, tidak di dalam konteks untuk membandingkan atau membuat dia berkompetisi. Nah, ini sangat penting sebetulnya, bisa jadi pembahasan khusus bagi orang tua, bagi saya sih, guru-guru playgroup dan TK gitu ya, bahkan sampai SD, ini sangat penting diperhatikan. Ketika kita mau menumbuhkan self esteem pada anak, kita harus memberi perhatian pada tahapan perkembangannya, tetapi bukan di dalam konteks membandingkan dan berkompetisi. Maksudnya begini, ketika misalnya seorang anak mampu menyelesaikan satu pekerjaan, misalnya dia bisa melakukan satu hal, maka kita bisa katakan, wah pintar sekali, kamu sudah bisa melakukannya. Wah, kamu hebat, kamu bisa melakukannya. Wah, kamu hebat, kamu bisa berjalan di usiamu 1 tahun 2 bulan. Padahal kakakmu dulu, wah 1 tahun 6 bulan baru bisa jalan. Wah, kamu sudah bisa ngomong 3 kata hari ini. Wah, kamu hebat sekali. Kamu tidak seperti misalnya yang lain gitu. Nah, makanya saya katakan misalnya ya, seringkali tanpa sadar guru-guru di playgroup TK gitu ya, seringkali memang memberi perhatian pada perkembangan, tapi dalam konteks membandingkan dan berkompetisi.
Berkompetisi artinya membuat dia merasa lebih hebat dari yang lain atas perkembangannya. Atau membandingkan itu, kita membandingkannya dengan yang lain. Nah, kita perlu hadir memberikan perhatian pada tahapan perkembangannya dengan tulus, dengan sungguh-sungguh ya. Tanpa membuat dia merasa dibandingkan dan membuat dia untuk memiliki jiwa kompetisi. Nah, berikutnya adalah memberikan kesempatan untuk menstimulasi minat dan bakatnya serta mendampingi dan membimbing dia untuk merasa menguasai, mastery minat dan bakatnya itu. Nah, kita perlu untuk membedakan dorongan sama seperti tadi ya. Ketika seorang anak misalnya mulai menunjukkan minat tertentu, misalnya dia punya minat terhadap tarian gitu ya. Nah, tugas kita adalah membimbing dia untuk merasa mastery ya, menguasai minat itu atau bakat tertentu. Jadi bukan membuat dia untuk memiliki prestasi dibanding yang lain misal. Nah, yang tanpa sadar seringkali sebetulnya orang tua itu menjadikan anak sebagai perpanjangan self-esteem-nya. Artinya orang tua yang low self-esteem akan menuntut anaknya untuk memiliki berbagai achievement, pencapaian, prestasi, memiliki banyak hal predikat-predikat untuk untuk meningkatkan self-esteem orang tua itu sendiri. Sehingga ketika anak gagal, orang tua merasa gagal. Dia tidak mampu menerima itu. Ini artinya anak perpanjangan self-esteem-nya. Padahal anak itu harus tumbuh memiliki self-esteem-nya. Dia bukan self-esteem orang tua. Bagian kita adalah menolong dia untuk bisa merasa berharga dengan menguasai minat-minat tertentu, bakat-bakat tertentu. Menjadi memiliki penguasaan gitu, mastery gitu. Nah, karena itu misalnya ya, seorang anak ketika menunjukkan bakat terhadap tarian gitu. Nah, tugas kita kan memberikan stimulasi. Kita misalnya bawa dia ke sanggar, kita bisa meleskan dia misalnya. Atau seorang anak mulai menunjukkan minat terhadap menggambar, kita leskan dia untuk mewarnai gitu. Tetapi kita tidak sedang berupaya untuk menyampaikan kepadanya, ayo nak, kamu harus les dengan baik supaya nanti gambarmu bisa ikut perlombaan, gambarmu bisa ikut bisa ikut pameran seni di sekolah gitu. Ini sudah berbeda. Kita tidak sedang menumbuhkan self-esteem-nya, tapi kita sedang menyuruh dia untuk mencapai apa yang kita mau. Jadi yang lebih baik adalah misalkan ketika dia mulai menunjukkan minat di dalam gambar, bakatnya dalam gambar misalnya. Tugas kita adalah misalnya ketika dia mencapai sesuatu, maka kita memvalidasi. Wah, kamu hebat, kamu sudah bisa membuat warna yang lebih baik hari ini. Salah satu contoh ya, kalau sebetulnya kita tidak sedang membangun self-esteem-nya, tapi menjadikannya self-esteem kita. Ungkapan yang muncul apa? Setelah 2 minggu, kamu udah 2 minggu les mahal-mahal, buat warna aja masih salah-salah, gimana sih? Itu bukan sekedar kritik. Kalau kita koreksi, sebetulnya kita pengen banget dia langsung berkembang sesuai yang kita mau, supaya self-esteem kita meningkat. Nah, padahal tidak. Sebetulnya kita hanya mendampingi dia dan membuat dia menemukan dirinya, memiliki keberhargaan atas bakatnya. Dia merasa menguasai. Wah, kamu hebat, sudah bisa menggunakan warna-warna dasar dengan baik. Nah, kalau misalnya dia pulang les ya, kita tidak bertanya begini, jadi tadi di les belajar apa? Matematika mah. Tadi ada tugas-tugas ada, kamu bisa kerjakan? Bisa. Kamu nilai berapa? Nilai 100. Teman-temanmu nilai berapa? Coba deh. Itu sebetulnya mulai menunjukkan bahwa kita pengen banget dia menjadi self-esteem gitu. Padahal bagian kita adalah
Kalau sampai di situ tadi, nilai berapa? 100. Wah, kamu hebat sekali. Jadi hari ini ya, hari ini kamu bisa menyelesaikan semua tugas dengan baik ya. Kamu hebat, mama bangga dengan. Sudah, itu akan menumbuhkan self-esteem bagi dia. Tetapi juga jangan, wah kamu memang terbaik deh, kamu hebat. Kamu terbaik, kamu hebat itu yang mana? Kita perlu spesifik juga dong. Kamu hebat, bisa menyelesaikan semua tugas di les hari ini. Mama bangga sama kamu. Dia akan merasa bangga. Bedanya yang tadi apa? Kalau kita selalu, wah kamu hebat, kamu memang selalu hebat. Dia akan sulit untuk gagal nanti. Itu tidak menumbuhkan rasa keberhargaan dirinya. Kalau kamu hebat, selalu hebat, tanpa spesifik apa yang membuat dia hebat, dia akan selalu merasa hebat karena dia hebat, bukan karena menguasai sesuatu. Sehingga ketika dia gagal, dia akan selalu ada di dalam ketegangan karena saya harusnya hebat. Begitu. Nah, berikutnya adalah yang terakhir, mendisiplin anak. Ini poin yang sangat penting. Jadi rasa keberhargaan anak itu tidak tumbuh karena kita selalu memberi apapun yang dia mau. Bukan berarti kita memberikan hal-hal yang terbaik, les di tempat terbaik, bawa jalan-jalan dengan segala fasilitas yang ada, mengupayakan bagi dia untuk selalu mendapat yang terbaik. Dalam arti kita tidak menginginkan dia mengalami krisis gitu ya. Ini salah gitu. Misalnya ini tanpa sadar sebetulnya kita lah yang sedang membangun self esteem kita untuk menjadikan anak ini jadi manekin gitu ya, boneka yang sangat berharga begitu, yang nggak boleh kotor, nggak boleh sakit, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Bukan itu yang membuat dia berharga. Yang membuat berharga adalah bukan dengan memanjakannya, tidak punya pekerjaan rumah, tidak melakukan sesuatu gitu. Nah, yang membuat seorang anak berharga ketika kita bisa mendisiplin dia. Artinya bagi Virginia Satir, disiplin adalah kesempatan belajar. Nah, misalnya ya, kita harus memberikan tugas-tugas yang tepat sesuai usianya. Usia 3 tahun kan dia sudah mulai banyak mainan tuh, punya banyak mainan. Kita mulai latih untuk punya aturan, disiplin ya. Bermain itu 2 jam. Anak 3 tahun tidak punya perspektif waktu, tetapi kita harus mulai. Jadi, kamu boleh main tapi sampai jam 4. Dia tidak tahu jam 4. Tetapi setelah jam 4 kita katakan, nah ini sudah jam 4, kamu harus bereskan karena waktunya kamu mandi. Kamu harus bereskan semua mainanmu. Nah, anak kan tidak tahu. Dia akan merengek dan seterusnya, merespon dengan negatif, melempar atau tidak mau membereskan. Nah, seringkali kita justru menjadi negatif. Kita marah terhadap dia. Memang kamu ini nggak pernah bisa dibilangin loh. Selalu aja melawan apa kata mama. Dia tidak mengerti kata-kata itu. Dia tidak bisa menangkap. Nah, ketika kita mulai kamu gak bisa diatur ya, lalu kita cubit, kita pukul tangannya, dia tidak mengerti. Kenapa aku dihukum? Yang dia tahu adalah aku masih senang main, mah. Sehingga sebetulnya kita meresponnya itu, kamu memang masih senang main sayang, tapi kamu bisa main lagi besok. Karena kamu hanya main sampai jam 4 sesuai kesepakatan. Ayo bereskan sayang. Nah, ketika kita strict gitu, kita tunggu dia sampai bereskan, kita dorong. Misalkan ketika dia bagus, kita memberikan dorongan. Kalau mobil kemana sayang? Di keranjang yang itu. Ayo silahkan. Wah, kamu hebat loh. Kamu sudah bisa membedakan mana mobil, mana mainan yang lain begitu. Nah, itu akan membuat dia melakukannya. Bukan dengan marah, memang kamu ya nggak pernah bisa dibilangi besok nggak boleh lagi loh. Kamu besok gak boleh lagi main. Yang dia tangkap mengerikan sekali. Anak usia 3 tahun itu tidak mengerti kenapa aku tidak boleh main lagi. Hanya karena aku punya kesenangan main. Nah, karena itu misalkan ya, ketika orang tua kamu besok tidak bisa main lagi sambil diberesin.
maka anak ini tidak pernah bisa belajar. Karena itu biarkan dia melakukannya, dampingi. Ketika misalnya ini baru di awal-awal. Nah, kan mama sudah bilang kalau membereskannya begini. Yuk, mama kasih contoh ya. Kalau mobil itu di sini. Kalau misalkan ini mainan yang lain gitu ya, itu taruh di sini dan seterusnya. Ketika dia mulai ikut, anak itu akan ikut. Menurut Virginia Satir, seringkali anak itu tidak menurut karena kita tidak sadar kita ini waktu berkomunikasi itu ada tone yang tinggi, ada gestur yang tidak menyenangkan, ada ungkapan yang sudah punya di dalam diri kita ada kecemasan yang muncul dalam bentuk kemarahan gitu, bahwa anak ini memang nggak akan mau lagi dengar hari ini. Nah, butuh kesabaran untuk membimbing dia. Tapi poinnya dia harus disiplin, dia harus punya kesempatan belajar melakukannya. Jangan mengambil alih. Ketika dia misalkan sudah selesai, baru kita mengapresiasi. Tetapi kita harus ingat, dia anak di usia berapa. Jangan menuntut perfect. Anak 3 tahun kita tuntut harus rapi seperti anak 10 tahun. Sehingga setiap apa yang dilakukan kita kritik. Tuh, mama kan sudah bilang kalau mobil ke sini. Nah, anak itu lebih baik dikatakan, nah ini mobil sayang. Nah, kalau mobil kan harus disusun sesama mobil di sini biar bagus. Nah, ini jalan-jalan setelah dibuka ditaruh di sini, disusun rapi. Nah, ketika dia susun berantakan, wah kamu sudah menyelesaikannya sayang. Besok akan lebih baik lagi kalau sesama mobil. Ini dia namanya sesama mobil. Jadi kita tidak di dalam ungkapan yang mengkritik. Aduh, kan mama sudah bilang kalau mobil itu di sini. Kamu nggak pernah beres deh. Berapa kali lagi mama harus bilang. Nah, itu kritikal yang akan membuat dia sulit untuk mengerti gitu ya, bagaimana harus melakukannya. Yang dia tangkap itu adalah bahwa dia salah, dia tidak disukai. Itu yang dia tangkap. Nah, karena itu kita perlu sekali sadar gitu ya, apakah kita orang tua, guru, bagi playgroup, bagi TK, bagi anak SD, untuk menumbuhkan self-esteem, self-worth, keberhargaan diri anak. Jadi secara praktis tadi sudah saya bukakan hasil dari buku ini, kiranya kita bisa mulai mempraktekkannya. Bagi Virginia Satir, komponen yang pertama ini dari aspek pertama dari 4 aspek keluarga ini menjadi sangat penting, menjadi modal, karena inilah yang akan membangkitkan energi dalam diri seseorang untuk bisa menghadapi kehidupan, untuk bisa punya tenaga, kekuatan, daya untuk menjalani hidupnya lebih positif, lebih bahagia, lebih memuaskan, baik di dalam dirinya maupun dengan di dalam relasinya begitu. Nah, ini kan menumbuhkan self-esteem pada anak. Bagaimana dengan kita yang sudah terlanjur dewasa? Nah, Virginia Satir mengatakan, ada banyak orang tua, di dalam buku ini dia katakan, ada banyak orang tua yang sampai kepada tahapan menjadi orang tua dengan kondisi low self-esteem. Baginya, kita tidak bisa terus menyalahkannya. Kita bisa belajar. Kita bisa belajar bagi setiap kita. Nah, bagaimana dengan kita yang belum jadi orang tua? Bagi saya sih menangkap dari buku ini, setiap kita orang dewasa, baik dewasa muda maupun orang yang sudah menjadi orang tua, ketika kita bisa mulai menyadari bagaimana cara membangun self-esteem pada anak, kita sendiri akan mulai aware dengan diri kita. Untuk bisa, aku pun perlu memiliki keberhargaan diri. Melepaskan akan pembentukan masa lalu itu. Kita sadar, kita tumbuh di dalam pengalaman masa lalu yang salah, yang buruk. Tetapi kita tidak terus-menerus di bawah bayang-bayang itu. Kita bisa belajar. Nah, ketika kita misalnya bukan orang tua ya, tidak punya anak, ketika kita melihat anak-anak, kita mengerti bagaimana cara membentuk self-esteem bagi anak ini. Sehingga kita mulai juga bisa mengasuh diri kita untuk memiliki keberhargaan diri di dalam diri kita. Nah,
Dunia ini akan menjadi dunia yang lebih baik ketika setiap orang tumbuh memiliki rasa keberhargaan diri. Dia akan punya energi yang cukup untuk menjadikan dunia menjadi tempat yang lebih baik, yang lebih aman bagi setiap orang memiliki kehidupan sebagaimana seharusnya manusia hidup. Demikian yang dikatakan oleh Virginia Satir ya. Nah, video berikutnya akan masuk kepada aspek yang kedua, yaitu komunikasi. Kiranya video ini meskipun cukup panjang gitu ya, kita bisa tetap tonton, bisa bermanfaat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.